Universitas Pamulang, S1 Akuntansi, matkul Akuntansi Manajemen yang diampu oleh Bu Indawati. Di sini kami akan mempresentasikan materi akuntansi manajemen, yaitu konsep biaya. Di sini sebelumnya perkenalkan diri dulu, saya Dinda Lutfi Agustina dan rekan saya. Saya Dinda Lutfi Agustina. Nama saya Siti Maria Fumugi. Nama saya Didi Dwi Setiawati. Jadi di slide awal itu kita harus paham sama yang namanya biaya dulu sebelum kita masuk ke konteks konsep biaya. Jadi biaya itu sumber daya ekonomi yang harus dikeluarkan untuk menjalankan bisnis. Tidak hanya untuk kelangsungan bisnis, tetapi juga untuk memperoleh keuntungan di masa depan. Jadi gini teman-teman, setiap perusahaan itu pasti butuh sama yang namanya biaya. Nah, biaya itu bisa berupa uang, modal, tenaga, dan sumber daya lain yang pastinya harus dikeluarin buat bisnis itu bisa jalan. Nah, masalahnya di dunia bisnis ini pasti ada yang namanya persaingan. Persaingan itu bisa berupa harga dan kualitas. Makanya perusahaan harus ngatur biaya seefisien mungkin. Karena kalau misalnya dia nggak bisa ngatur biaya sebaik mungkin, otomatis dia harganya bakal mahal atau malah kualitasnya turun. Makanya di sini kita mulai perlu paham sama yang namanya konteks konsep biaya. Selanjutnya ada tujuan perencanaan biaya. Yang pertama meningkatkan laba dan mengurangi biaya, yaitu dengan cara menghindari pembelian yang tidak perlu. Yang kedua menjaga kualitas produk, yaitu dengan tetap memakai bahan baku sesuai standar dan mengontrol kualitas di setiap tahap produksi. Yang terakhir itu mengendalikan biaya produksi terutama di bidang manufaktur. Jadi di perusahaan manufaktur ini kan ada yang namanya biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, sama yang namanya biaya overhead pabrik. Yang dimaksud mengendalikan ini dengan memastikan semua biaya itu dipakai seefisien mungkin. Contohnya pakai listrik dan mesin seperlunya aja. Atur stok bahan baku biar nggak kepake sia-sia, dan pastiin juga kerjanya karyawan tuh optimal. Jadi dengan kayak gitu kita bisa memaksimalkan biaya seefisien mungkin. Selanjutnya ada jenis biaya dalam perusahaan. Yang pertama biaya produksi, yaitu biaya buat bikin suatu barang. Nah, tadi biaya produksi ini isinya ada biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, sama overhead pabrik. Yang kedua ada biaya pemasaran, yaitu biaya yang dikeluarin supaya produk ini bisa sampai ke tangan konsumen. Biaya pemasaran itu otomatis namanya pemasaran ya. Jadi pasti ada yang namanya promosi sama iklan. Selanjutnya ada biaya administrasi dan umum, yaitu biaya buat jalannya kantor. Isinya itu ada gaji karyawan, pembayaran listrik, atau pembelian ATK kantor. Di slide selanjutnya ini ada penggolongan biaya. Yang pertama menurut objek pengeluaran. Yang pertama biaya ini dikelompokkan berdasarkan apa yang dibelanjakan atau apa yang dikeluarkan uang. Jadi gampangnya objek pengeluaran itu biaya yang dibagi berdasarkan duitnya itu tuh nanti bakal dipakai buat apa. Contohnya kalau misalnya mau buat beli kain itu namanya bahan baku. Nah terus kalau mau bayar gaji karyawan itu disebutnya sama biaya tenaga kerja langsung kayak gitu. Terus kalau misalnya mau bayar listrik itu disebutnya sebagai BOP. Tadi kan dibilang kalau itu menurut objek pengeluaran. Nah yang dimaksud objek ini tuh biaya bahan bakunya, biaya tenaga kerjanya, sama biaya overhead pabriknya gitu. Paham nggak? Kalau kesulitan bilang ya. Nah yang kedua itu menurut fungsi pokok dalam perusahaan, yaitu biaya yang dikelompokkan berdasarkan bagian atau fungsi utama dalam perusahaan tempat biaya itu terjadi. Jadi bukan dilihat dari apa yang dibeli seperti objek pengeluaran sebelumnya, tapi dari fungsi atau aktivitas apa di perusahaan yang memakai biaya itu. Jadi kalau menurut fungsi pokok, biaya ini dikelompokkan bukan dari apa yang dibeli, tapi dari aktivitas mana biaya itu dipakai. Misalnya mau untuk kegiatan produksi, itu disebutnya sama biaya produksi. Terus kalau mau menjual atau promosi, itu
kantor kayak gaji karyawan tadi itu disebutnya ke administrasi dan umum. Selanjutnya ada pembenaran biaya, yaitu proses menempatkan atau membagi biaya ke objek tertentu. Objek biaya bisa berupa produk, misalnya ada meja, kursi, atau baju. Terus ada jasa, misalnya ada layanan transportasi atau konsultasi. Terus ada proyek dan ada departemen atau bagian dalam perusahaan. Jadi biaya yang dikeluarkan perusahaan harus dicatat atau ditanggung oleh siapa atau apa, supaya jelas berapa sebenarnya biaya setiap produk atau aktivitas. Jadi kalau perusahaan mengeluarkan biaya itu harus dicatat dan diarahkan ke tempat tempat, misalnya kayak produk, departemen atau aktivitas tertentu. Tujuannya itu biar jelas uangnya pakai buat apa, gampang mengatur produk, bisa bikin proses produk lebih efisien, dan tentunya membantu manajemen membuat keputusan yang pas. Nah, terus pengembangan biaya juga dibagi menjadi tiga, yaitu ada penelusuran langsung, penelusuran penggerak, dan metode alokasi. Nah, untuk penelusuran langsung itu dipakai kalau biaya bisa langsung dikaitkan dengan produk. Contohnya kain untuk bikin baju atau tenaga kerja yang khusus menjahit. Cara ini itu paling akurat karena jelas kelihatan dipakai untuk produk apa. Nah, penelusuran langsung itu cara paling simpel buat alokasi biaya. Jadi kalau ada biaya yang bisa langsung kelihatan dipakai buat produk tertentu, tinggal ditempelin produk itu di contohnya itu kayak biaya kain buat bikin baju atau dari karyawan yang khusus jahit baju tersebut. Cara ini tuh dianggap paling akurat karena soalnya jelas kelihatan biaya itu dipakai buat produk mana. Nah, selanjutnya ada penelusuran penggerak, yaitu mengembangkan biaya pada objek biaya. Penggerak adalah komponen yang mengubah bagaimana sumber daya digunakan dan memiliki hubungan sebab akibat dengan biaya yang terkait dengan objek biaya. Jadi gimana sih keuntungan penelusuran langsung itu lebih ke akurat ya, karena nggak pakai perkiraan, jadi hasilnya itu lebih tepat sesuai produk yang bersangkutan atau membantu mengambil keputusan. Manajemen bisa lebih gampang menentukan harga jual dan tahu produk mana yang paling untung. Selanjutnya ada metode alokasi. Pengeluaran biaya tidak langsung pada objek biaya dikenal sebagai alokasi. Pengalokasian biaya tidak langsung didasarkan pada kemudahan atau beberapa asumsi yang relevan karena tidak ada hubungan sebab akibat. Jadi itu kalau kita mau ngomong biaya, ada yang gampang masuk yang bisa tapi ada juga biaya yang nggak bisa langsung kelihatan itu ke produknya. Contohnya listrik, dari satpam, sama biaya terus pabrik. Nah, ini yang disebut biaya nggak langsung itu karena biaya itu tetap bisa dihitung produk. Kita pakai yang namanya alokasi. Jadi intinya biaya nggak langsung itu kita bagi-bagi ke produk atau ke bagian tertentu pakai aturan atau asumsi. Kenapa sih pakai asumsi? Soalnya emang nggak ada hubungan langsung antara biaya sama produknya. Misalnya biaya listrik dibagi sesuai luas ruangan atau biaya satpam dibebani ke semua produk karena semuanya butuh keamanan. Jadi gampangnya alokasi itu kayak cara bagi rata. Biaya yang nggak langsung tetap terbawa ke harga produk walaupun sebenarnya nggak ada kaitan langsung. Selanjutnya masuk ke slide penelusuran biaya bahan per produk. Di situ ada contoh soal. Bagian produksi memesan bahan baku kayu 1 meter kubik seharga 12 juta, 3 pelitur seharga 75.000, dan busa khusus untuk produksi kayu seharga 1 juta untuk 20 kursi. Berapa biaya yang seharusnya dibebankan kepada produk? Di sini ada yang namanya biaya langsung. Ada di contoh soal busa khusus untuk produksi kayu seharga 1 juta untuk 20 kursi. Jadi kita bisa dapat 50.000 untuk per kursi, itu biaya langsung. Ada juga yang namanya biaya nggak langsung. Jadi harus pakai yang namanya penggerak. Contohnya di situ ada kayu sama pelitur. Kalau untuk yang kayu, produksi 5 meja membutuhkan 0,6 meter kubik kayu. Produksi 20 kursi membutuhkan 0,4 meter kubik kayu. Untuk perhitungannya 12 juta dikali 0,6 meter 0,6 meter kayu dibagi 5 meja, kita bisa dapat 1.440.000. Untuk yang kursi ada 12 juta dikali 0,4 meter dibagi 20 kursi, itu kita dapat 240.000. Untuk yang pelitur caranya juga sama. Di situ produksi 5 meja membutuhkan 1,8 liter pelitur, produksi 20 kursi membutuhkan 1,2 liter pelitur. Untuk cara perhitungannya 70
5.000 dikali 1,8 liter dibagi 5 meja, kita bisa dapat 27.000. Untuk yang kursi ada 75.000 dikali 1,2 liter dibagi 20 kursi, kita dapat 4.500. Jadi jumlah harga pokok bahan per produk itu, produk meja kita bisa dapat 1.467.000. Untuk yang kursi kita dapat 294.500. Sisa selanjutnya, penentuan pemicu biaya. Biaya driver merupakan komponen yang mengubah biaya aktivitas. Hal yang harus dipertimbangkan menurut Supriyono 2002. Yang pertama, biaya pengukuran sistem. Misalnya, ABC memiliki driver biaya yang dapat dipilih. Untuk mengurangi biaya pengukuran, maka driver biaya yang dapat dipilih harus memiliki data dan informasi yang tersedia. Yang kedua, pengukuran tidak langsung dan kolerasi. Struktur informasi sebelumnya dapat digunakan kembali dengan cara lain untuk memperoleh kuantitasi driver biaya. Jadi, biaya pengukuran sistem itu biaya untuk mengukur secara langsung konsumsi sumber daya oleh aktivitas. Sedangkan pengukuran tidak langsung itu terjadi saat biaya tidak bisa dilacak secara langsung ke objek biaya. Jadi harus dialokasikan berdasarkan faktor lain seperti tenaga kerja. Kolerasi itu sendiri berarti hubungan sebab akibat antara pemicu biaya dan biaya yang terjadi. Semakin tinggi kolerasinya, maka semakin tinggi pemicu semakin tepat. Selanjutnya, pemilihan cost driver atau pemicu biaya. Biaya driver dapat dihitung dan digunakan untuk membebankan biaya satu aktivitas dan aktivitas lainnya. Terdapat 3 komponen, yaitu yang pertama pemilihan biaya driver. Biasanya adalah data yang tersedia digunakan untuk menghasilkan informasi yang lebih nyata dan menghindari biaya untuk mencari informasi baru. Yang kedua, korelasi antara konsumsi aktivitas yang ditunjukkan oleh driver biaya dan konsumsi yang sebenarnya. Yang ketiga, pengaruh cost driver terhadap perilaku. Semakin banyak cost driver yang digunakan, semakin besar pengaruh tingkat keakuratan yang diharapkan dan diversifikasi produk. Selanjutnya kita masuk ke slide biaya diferensial dan pendapatan diferensial. Untuk biaya diferensial itu perbedaan biaya antara 2 atau lebih alternatif keputusan bisnis. Bisa berupa kenaikan biaya inkremental atau penurunan biaya dekremental. Untuk pendapatan diferensial itu perbedaan pendapatan antara 2 atau lebih pilihan bisnis. Bisa berupa kenaikan pendapatan inkremental atau penurunan pendapatan dekremental. Jadi biaya diferensial itu perbedaan biaya antara 2 atau lebih. Dia bisa naik, bisa turun. Contoh gampangnya itu kayak kita produksi barang A, kita keluar biaya 10 juta. Nah, kita produksi barang B, kita keluar biaya 12 juta. Jadi selisih 2 juta itu yang disebut biaya diferensial. Kalau untuk pendapatan diferensial juga sama, tapi fokusnya ke pendapatan. Contoh gampangnya, kalau kita pilih opsi A, kita dapat pendapatan 20 juta. Kalau kita pilih opsi B, kita dapat pendapatan 25 juta. Nah, selisih 5 juta ini yang disebut pendapatan diferensial. Nah, selanjutnya ada biaya kesempatan dan biaya terbenam. Biaya kesempatan biaya akibat hilangnya peluang karena memilih suatu alternatif. Nah, kalau biaya kesempatan ini agak beda karena biasanya biaya kesempatan itu biaya yang nggak kelihatan karena muncul dari peluang yang kita lewati. Contoh gampangnya tuh kalau kita pilih produksi produk A misalnya baterai ABC, otomatis kita nggak bisa memproduksi produk B ya Alkaline. Terus hal produk B juga ngasih keuntungan kan. Nah, itu yang disebut biaya kesempatan. Nah, untuk biaya terbenam itu biaya masa lalu yang sudah terjadi dan tidak bisa diubah. Nah, kalau biaya terbenam itu tuh biaya masa lalu yang sudah keluar dan tidak bisa diubah lagi. Misalnya perusahaan membeli mesin, tetapi mesinnya itu kurang efisien, ya uangnya nggak bisa balik lagi karena biaya itu sudah terbenam dan nggak perlu masuk pertimbangan buat perusahaan yang baru. Saya ingin bertanya, kalau perusahaan yang mau menghemat biaya lebih gampang mengelola biaya tetap atau biaya variabel ya? Dan kenapa seperti itu? Langsung jawab aja. Menurut saya lebih gampang mengontrol biaya variabel.
biaya variabel itu kan berubah sesuai sama kegiatannya. Jadi kalau misalnya nih produksinya itu mau dikurangi, otomatis pemakaian bahan bakunya juga berkurang. Otomatis pemakaian bahan baku, jadi seperti biaya bisa ditekan. Sedangkan kalau misalnya dia tetap itu kan kayak tadi saya bilang ada sewa gedung atau gaji manajer harus tetap dibayar meskipun produksi sedikit atau bahkan berhenti. Jadi hampir tidak bisa dihemat dalam jangka pendek. Jadi kalau tujuannya ini kan soalnya buat menghemat biaya. Jadi kalau tujuan perusahaan itu buat menghemat cepat, biasanya fokus dulu ke pengendalian biaya variabel.